bukannya saya sombong gitu. Karena ada yang menanyakan bahwa masih ada ilmu Pancasona, memang saya punya juga, bukunya masih ada kan gitu. Kita dari guru besar kita namanya Gus Munir dari Kudus, turunan Mbah Sunan Kudus Ja'far. Ibarat hampir seberapa RT itu. Karena kita itu kan waktu itu di proyek jaga bukan jaga gudang, jaga ngamanin, keamanan lah, ngamanin. Karena ada yang maling semen, saya tangkep. Nah, itu orang kampung itu berdek itu. Itu buktinya banyak yang nyaksiin. Alhamdulillah saya ya selamat. Itu. Segitu orang berapa truk kan. Oke, alhamdulillah teman-teman, di kesempatan hari ini kami sedang berada di Demak, Jawa Tengah ya teman-teman, yang dimana tadi perjalanan sangat begitu jauh dari Kuningan, Jawa Barat, dan teman-teman juga ada yang dari Sumedang, ada yang dari Majalengka. Jadi perjalanan kami menggunakan motor itu perjalanan dari jam berapa tadi? Dari jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Cuman kita bawanya nggak terlalu kenceng ya, terus banyak istirahat. Alhamdulillah kita sampai di rumahnya Bapak siapa Pak? Kartono. Bapak Kartono. Itu sekarang jam berapa? Hampir jam 9 ya, jam 9 malam. Nah, kenapa sih saya dan teman-teman itu sehingga nekat sekali sampai menempuh jarak yang sangat begitu jauh ke rumahnya Bapak Kartono ini sampai ke Demak? Karena yang saya dapatkan, jadi informasi yang saya dapatkan ini, Bapak Kartono ini bukan orang sembarangan teman-teman. Jadi Pak Kartono ini yang saya dapatkan itu informasi seperti itu, katanya satu-satunya orang yang masih memiliki ilmu yang mungkin tidak saya bisa jelaskan karena saya tidak tahu juga. Nanti mungkin akan ditanyakan kepada narasumber kita ini. Mungkin sebelum kita menanyakan kabar terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak Kartono? Alhamdulillah sehat walafiat semua keluarga. Nah gini Pak, jadi yang saya dapatkan informasi bahwasanya Bapak ini memiliki ilmu yang mungkin sangat begitu di luar nalar manusia. Mungkin hingga saat ini tahun 2024 ya, itu sangat tahayul sekali memiliki ilmu yang mungkin Bapak miliki. Mungkin sebelum kita melanjutkan, Bapak boleh menjelaskan nama dulu dan mungkin alamat dulu dari awal sampai akhir. Ya, saya minta maaf dulu sama guru kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukannya saya, karena ada yang menanyakan, bukannya saya sombong gitu. Karena ada yang menanyakan bahwa masih ada ilmu Pancasona, memang saya punya juga, bukunya masih ada kan gitu. Kita dari guru besar kita namanya Gus Munir dari Kudus, turunan Mbah Sunan Kudus Ja'far Sodik gitu. Jadi kita ada yang menanyakan, kita nggak dijawab, kita salah. Kita bukannya pengen sombong, karena kita punya ya, makanya kita ceritakan. Memang saya masih ada ilmu Pancasona, cuman sampai sekarang belum pernah saya pakai. Makanya bagaimana, wong belum ada yang ibaratnya. Kalau itu kan dulunya kalau orang tuh punya ilmu Pancasona pan orangnya ya kadang-kadang bergaduh lah kasarannya. Ada yang maling, ada yang ngerampok, pan pengennya dicoba gitu. Kalau kita insya Allah pengennya selamat, karena kita ya selamat aja, belum pernah terjadi gitu. Belum pernah terjadi ya, teman kita sedikit-dikit lah pernah terjadi, ibarat emang nggak kenapa-kenapa insya Allah gitu. Jadi sampai sekarang dari bujangan saya ya selamat aja, nggak ada selamat, alhamdulillah. Gitu. Ilmu Pancasona ya, kata orang katanya ibaratnya dipotong bisa balik deui, itu namanya apa bukan, jadi bahasanya kan di film. Di film, kalau yang kenyataan kan kita belum pernah ngalamin gitu. Makanya kalau kita sebagai yang punya ilmu Pancasona, kita punya, kalau kita penasaran masih ada bukunya gitu. Itu dari guru kita kan yang udah almarhum
guru kita kalau kita ditelusuri siap, masih ada turunannya, ada saudara namanya Gus Mudofir gitu kan gitu. Makanya kita nggak mengada-ngada, nggak mau kita kan. Artinya saya juga nggak mau. So, ibaratnya orang-orang tetangga saya, ibarat saudara saya nggak ada yang tahu kan bahwa saya punya ilmu Pancasona kan gitu. Saya nggak mau pengen orang lain tahu karena ada yang menanyakan, ya alhamdulillah ya gimana harus dijawab kan gitu. Ibaratnya itu nama ilmu Pancasona karena disebut lagi ilmu petir gitu. Itu namanya hijib barki. Hijib barki itu bagi orang-orang Islam. Itu kiai jarang yang punya. Kalau yang belum benar-benar kiai kan gitu. Hijib barki itu jarang yang punya karena yang menguasai hijib barki kan ibarat ada yang mau ada yang enggak. Ada yang kuat, kadang panas kan bahasanya. Itu kabarnya hijib petir kan gitu. Bukan menangkap petir, hijib petir. Hijib. Jadi bahasanya kalau kita ngewirit sekian kali hijib barki itu kadang-kadang orang lain kan panas. Suara telingan panas itu. Kerasana suara kayak menggelegar gitu. Nah, mohon maaf Pak, saya potong sebentar. Iya. Itu kenapa Bapak kok memperdalam ilmu seperti itu? Memang Bapak dulunya seorang pendekar kah? Utusan dari Angling Dharma kah? Boleh dijelaskan, Pak? Bukan, lah namanya anak muda dulu kan pengen mengetahui kan. Saya pengen punya ilmu ini, ilmu itu kan. Ibarat. Saya dulunya kan yang ditekuni karena ilmu kejajawen kayak Ismu Gunting, Lembu Sekilan, itu di Primbon. Soalnya kalau ilmu itu beratnya apa? Harus tirakat. Ada bukan puasa. Kalau ilmu Islam kan kita puasa. Kayak puasa Ramadan biasa. Tapi kalau ilmu gunting sama ibaratnya lembu sekilan kayak gitu itu harus ada puasa ngerowot. Namanya ngerowot tuh kalau orang bahasanya ini tuh makannya makan bebetian lah. Kayak sampel, umbi-umbian gitu. Jadi puasanya makanya gitu. Jadi nggak makan nasi. Kalau sudah terakhir puasanya mati geni bahasanya kan gitu, harus melek siang malam nggak tidur itu karena bagi saya yang udah saya alami itu berat. Karena berat saya kok enakan puasa kayak orang Islam kan gitu, puasa Ramadan mau sekian hari ke 10 hari mau 41 hari itu kan puasa biasa, kita udah dilatih lah. Kalau kejadian nggak ada yang kuat, berat. Kadang-kadang ibaratnya saya pembongkaran harus dikubur di tanah, itu kejawen ilmunya. Makanya karena saya udah masuk dari lain perguruan dari kiai kita namanya Gus Munir, nah kita diomongin ilmu nggak ada ilmu Allah yang paling. Ya ini itu yang saya pakai kan dari ilmu ayat kursi, hijib barki itu ilmu Allah itu, hijib kan. Hijib mangrobi gitu. Ntar pasti ada penasaran kok punya hijib mangrobi. Saya bukan kiai karena bukan ustadz, tapi ada masih kakak saya masih hidup yang punya sama kayak saya. Rupanya mukanya kayak saya, masih hidup kakak saya. Punya rawa rontek kakak saya apa? Rawa rontek terus itu Pancasona punya, lembu sekilan ada, cuman karena apa? Bagi saya itu itu nol besar buat kehidupan tuh. Karena udah tahu ya udah. Karena apa enggak dipakai? Kalau peso harus dipakai kan? Buat motong. Nah, maksudnya buat motong ubi. Lah ini ilmu buat apaan? Kalau orang dulu kan jadi jeger. Lah kita mau jeger kata orang Islam haram. Uang haram tarnya kan gitu. Makanya kita selalu merendah aja. Keselamatan tuh karena kerendahan kan gitu. Nyambungin gini Pak, yang saya penasaran kan Bapak ini mempelajari ilmu Pancasona ya dan berbagai ilmu lainnya. Itu waktu dulu apakah kondisi negara kita saat itu genting dengan preman, dan yang kedua mungkin Bapak mempelajarinya pas usia berapa, dan itu tahapannya untuk mendapatkan ilmu tersebut itu seperti apa? Apakah misalkan
diuji di apa namanya menyelam di dalam sungai atau gimana gitu? Enggak. Awal mulanya Bapak mau mempelajari ilmu Pancasona tuh. Iya. Mungkin tidak instan yang kita kira. Iya, gitu ya. kita kan ngebersihin badan. Kita mandi kembang, ya kan, mandi kembang 7 rupa, harus ngerendam di air yang ngalir kan gitu. Kita dibersihkan kan, membersihkan diri kalau kita tuh. Baru kita baru mulai puasa gitu. Dari masa kita harus ada yang wakili, yang menunjukkan itu guru kita kan. Nah, kalau kita nggak ada yang menunjukkan, kita nggak tahu, kita nol besar. Ya kita karena kita pengen penasaran gitu. Ya dulu memang zaman Soeharto kan kita gawat. Oh, gawat ya. Ya gawat. Sedangkan kita kena aparat kan, masalah pemilu juga kita kan kalau salah nyolok kita diseret kan gitu. Nah, terus jeger juga banyak dulu kan. Nah, terus yang kedua gini Pak, itu kan kata Bapak tadi di awal, Bapak itu mempelajari ilmu Pancasona tapi nggak pernah dipakai. Nggak pernah dipakai. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Bapak kan mempelajari. Iya. Cara membedakan Bapak udah berhasil enggaknya itu kan mungkin dites dulu apa gimana? Ya kalau dites sudah sama guru kita kan. Sama guru kita memang ibarat kita kan, ibaratnya guru kita kan udah siap. Nah dia baca apa kita nggak tahu kan, udah siap. Kita disabet sama itu, sama pedang, ibaratnya sama golok lah gitu. Kita nggak apa-apa, balik sana balik sini, udah, ya udah. Nah itu cuman kadang-kadang kita kan penasaran tuh, ya waktu sekali-kali lah ibarat kita nyobain, kita dikeroyok waktu itu. Ya kita ada buktinya waktu di Bekasi kenalan sama istri itu, istri belum jadi tuh sampai nangis, masih ibarat kalau orang zaman pacaran lah gitu. Saya dikeroyok ibarat hampir seberapa RT itu. Karena kita itu kan waktu itu di proyek jaga bukan jaga gudang, jaga ngamanin keamanan lah, ngamanin karena ada yang maling semen saya tangkep. Nah, itu orang kampung itu berdek itu. Itu buktinya banyak yang nyaksiin. Alhamdulillah saya ya selamat itu. Segitu orang berapa truk kan gitu. Kita udah dicoba emang karena kita penasaran terus kan, akhirnya dicoba melebihin batas itu. Melebihin batas. Ada batu, ada balokan, ada apa aja namanya di proyek kan. Dilempar ini ya alhamdulillah. Cuman saya kan selamat, saya nggak bales. Kalau saya bales takutnya ada yang kecelakaan kan gitu. Nggak sama saya nggak bales. Cuman saya memang diri saya minta selamat gitu aja. Alhamdulillah nggak ada cedera apa-apa gitu. Ya makanya saya satu kunci saya mah nggak boleh sombong aja, udah gitu. Kunci saya itu aja. Pengen damai, tentrem gitu aja. Berarti ya manfaatnya kalau sekarang ini sudah berkurang gitu ya, kalau ilmu Pancasona dan ilmu-ilmu lainnya. Kalau waktu dulu kan mungkin jeger ya, atau pengamanan. Penting kan. Tapi yang menjadi pertanyaan, kalau digunakan untuk hiburan masyarakat, apakah diperbolehkan? Tidak? Nggak boleh. Tidak dianjurkan kan. Nggak dianjurkan. Khawatirnya kan ini adalah ilmu gitu ya, ilmu zaman dulu dan sekarang itu jarang orang mengetahui. Dan ini bagian daripada melestarikan budaya atau kearifan lokal. Nah, kalau misalkan tidak digunakan, tidak disampaikan kepada generasi muda, maka ilmu ini akan hilang. Nah, sayang gitu. Nah, langkah Abah itu gimana tuh? Kira-kira apakah ilmunya nanti diajarkan kepada anaknya atau ke ya kita diajarkan yang contohnya kayak model saya kan diajarkan sama guru yang bisa bawa. Kita bisa maksudnya bawa itu jangan sampai songong kan gitu. Jadi kalau kita songong kan kita ya nggak bisa bawa, dipakai ibaratnya contoh hiburan. Kok ilmu pakai hiburan kan? Saya kadang-kadang kan aneh, ilmu Allah kan nggak boleh dilihat-lihatin lah, untuk jaga diri gitu. Ibarat contoh kuncinya karomah itu semua punya kiai kan. Kita juga bisa karomahan.
Cuman itu khusus ngaji kayak kelompok ngaji kan kita. Itu bukannya untuk orang lain di lapangan biar pada tahu, nggak boleh sebenarnya. Ya kalau dia nggak malu, kalau saya terus terang malu. Karena kita nyombongin, wah punya ilmu gitu. Iya, akhirnya kesananya ntar banyak yang nyoba, ya kita dicoba nggak apa-apa masalahnya. Kalau kita kepepet, tapi kalau kita nggak ngapain, nggak punya salah gitu. Tapi kalau pendidikannya sampai sekarang itu masih ada tidak? Dalam artian orang-orang datang untuk belajar, misalkan dari sejak dini masih kecil gitu ya, untuk bekal nanti kalau sudah dewasa bekerja merantau untuk penjagaan diri, apakah masih ada atau sekarang sudah tidak ada sih Mbah? Ya masih, cuma yang dikasih kan bukan Pancasonanya gitu, yang lain gitu. Kalau kita kunci Pancasona kan ibaratnya benar-benar saya kelihatan, oh ini orang ini membutuhkan satu, kamu bertanggung jawab nggak, ibaratnya gitu. Mau jadi jagger silahkan gitu, itu hukumnya haram kan akhirnya. Makanya saya nggak mau ngelepasin kan gitu, biarin buat saya. Kalau benar-benar itu digembelengnya orang ini bisa ya silahkan, nggak apa-apa. Itu cuman untuk keduniaan Pan, kewadukan kasaran itu, kejajagoan itu, jejegeran lah kasaran gitu. Iya Mbak. Kalau misalkan nih saya punya anak, nanti anak sudah besar, ternyata cita-citanya ingin menjadi prajurit TNI gitu. Nah itu diperbolehkan tidak untuk belajar ke Mbah gitu, supaya nanti penjagaan pada saat membela tanah air, ibaratnya tenanglah nih ada dukungan dari tenaga dalam misalkan. Insya Allah boleh untuk itu, apalagi untuk membela negara kan. Sama aja bela diri kita kan. Kita harus dibela diri kita kan. Penjagaan harus utama kan. Nah kalau kita udah dikasih keselamatan ya ngapain dipakai kan gitu. Ntar timbul sendiri kan gitu. Kalau bagi saya yang kerasa dipakainya itu cuman ilmu Allah. Asma kurung namanya itu. Jadi kita kalau ilmu Jawanya itu lembu sekilan. Kalau lembu sekilan kan kalau dipukul kurang sekilan, bahasanya kan gitu, nggak nyampe. Itu kalau lembu sekilan. Tapi asma kurung sama, kita Allah aja minta, kita nggak merem gini aja, insya Allah nggak nyampe itu. Mungkin kalau di bayangan saya lembu sekilan itu ibarat kita mukul, pukulan kita nggak kena tapi efeknya kerasa gitu di musuh gitu ya, kayak gitu bukan? Misalnya saya mukul terus terpental, orangnya pada nggak kena gitu, kayak iya, gitu bukan? Bukan nggak kena, ya ibaratnya gini nih, ya pokoknya kata guru kita tuh kurang sekilan aja, namanya tuh lembu sekilan, jadi kurang segini aja gitu, jadi nggak nyampe ke badan, sejengkal gitu, itu namanya lembu sekilan. Kalau disebut saya, yang saya pahamin sama aja kayak ilmu Allah tuh asma kurung. Kalau yang punya lah, ibarat di Indonesia yang punya asma kurung sama antaranya gitu. Kita orangnya yang kalem, insya Allah dipegang aja, kita bacain asma kurung, insya Allah dia lemes. Kalau dia lagi nafsu total aja, nafsu total, lemes. Kalau dia berontak sampai keluar ibaratnya kotorannya gitu. Itu asma kurung. Maka yang saya pakai asma kurung karena apa? Ringan kita, cuman ringan tapi berat kan, kita ada ini yang, tapi bagi orang yang melakukan kewajiban kita nggak berat, mungkin itu cuma patokannya kita udah kewajiban kita, orang Islam kan sholat gitu. Jadi asma kurung itu selalu diwiridin tiap maghrib dan subuh. Jadi ilmu itu harus dipelihara ya? Ya dipelihara. Salah satunya dengan membaca bacaan wirid seperti itu. Harus, nggak bisa ditinggalin. Dasar-dasarnya apa sih Mbah yang diperlukan untuk belajar ilmu Pancasona, ilmu yang lainnya, kalau mungkin menurut saya ilmu kebatinan atau tenaga dalam gitu? Ya kita bersihkan diri aja, cuman ada pantangannya kan gitu. Makanya kita ngisi anak muda kan satu, kalau orang Jawa mau limo gitu, nggak bisa, harus ditinggalin ibaratnya gitu. Jadi nggak boleh main perempuan, nggak boleh minum, itu harus bersih dulu kan gitu.
baru boleh belajar Nah, ilmu baru itu belajar, gitu ya. ya. Karena dasarnya itu kalau Nah. ibarat pisau dipakai oleh orang yang sembarangan mungkin bisa digunakan untuk hal-hal yang negatif Ya, seperti negatif. maling atau Maling, nah yang lain itu. sebagainya. Mbak bisa silat, Mbak? Kalau silat sih nggak bisa, cuman kita kalau karomahan minta, kalau karomah nih ya, contoh minta guru siapa aja kita datang, ya Allah minta guru kita yang pintar silat, kita bisa silat. Silat gaib. Ibaratnya ibarat orang ibarat itu namanya siapa, saya sebutin namanya, saya nyebutin, ya Allah saya minta jiwanya ini, dia lagi yang ngapain, lagi duduk ya duduk, lagi tidur gitu. Ya itu bahasa ke Jawa. Itu kalau bahasa Islamnya karomahan. Kalau misal, mohon maaf, kalau misal di video ini kita pengen panggil kalau yang udah meninggal bisa itu? Ya kalau meninggal harus ada yang jaga saya. Soalnya kita ya meninggal ya pasti nggak bisa nyawa saya kan. Harus dibangunin. Panggil yang sudah meninggal gitu maksudnya? Iya, kalau ibaratnya yang meninggal rohnya yang udah lama, ya itu namanya kan kita sebut namanya aja. Insya Allah bisa gitu. Kalau orang yang hilang hidup atau mati kita ketahuan. Itu orangnya masih hidup ini, ya masih hidup insya Allah. Kalau udah mati kita gak bernyawa langsung gitu aja, ngelepak diri kita. Udah mati. Itu yang bisa dipanggil itu hanya orang yang masih hidup. Ya masih hidup. Nah kalau kita yang udah nggak ada, kita didoain, ngedoain aja kita. Ditahlilin. Masuk orang dalam pencarian polisi, gitu lagi di mana, masih hidup enggaknya kan gitu. Kalau misalkan artis luar negeri gitu bisa? Ya kalau udah tahu namanya aja. Namanya. Kalau nggak tahu namanya kita menyebutin siapa. Ya gitu. Harus tahu namanya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan yang itu, Mbak, saya pengen satu pertanyaan berkaitan dengan Pancasona ya. Iya. Nah, itu yang namanya Pancasona, Mbak, itu kan mohon maaf yang saya tahu ada konsekuensi di akhir. Iya. Mohon maaf, katanya susah meninggal atau misalkan berhubungan dengan rezeki. Nah, itu yang sebetulnya biar kita pemahamannya nggak salah itu seperti apa sih sebetulnya gitu? Ya itu mah Allahu alam ya, itu mah semua punya Allah. Rezeki semua Allah, semua pasrahin nama Allah aja. Karena kita udah dijalanin. Kalau kita belum dijalanin, jangan kan gitu ntarnya. Ya kita jalanin aja. Ya, rezeki mah semua yang ngatur kan Allah gitu, bukannya kita seret kita ini. Itu bahasa kita yang menakut-nakutin ada. Sebenarnya yang enggak. Itu. Kita pakainya bener. Terus kalau mitos yang katanya tidak bisa meninggal itu benar nggak sih gitu? Ya mitosnya itu kan zaman kerajaan kita perang, zaman kerajaan kan perang, kan kita dibunuh hidup lagi, asal nempel tanah hidup lagi, itu nama zaman perang. Lah kita mau dicoba gitu, kita nggak, kalau kita perang ya kita nggak tahu. Kita maksudnya ini kebenaran mitos enggak? Iya. Bener nggak sih? Bener, emang bener. Soalnya kalau nggak bener kita nggak diturunin, nggak diturunin. Karena dia bener, ada cerita, ada bukunya, ada primbonnya, kan pembikinan. Ya ada gurunya. Kalau kita ilmu nggak ada gurunya gimana? Berarti, bisa dipertanggungjawabkan. Buku dan kitabnya Abah masih punya? Masih punya. Tadinya saya mau kasihin orang itu. Saya udah pengennya sama saya lupain, ya yang punya cuman kalau kita ditanya kan yang ada di sini nggak ada yang tahu kan. Itu kalau kita ada yang tahu, bongkar-bongkar buku gimana kan, takut anak kincu kan gitu. Pengen saya kalau untuk contohnya gini, Abah ini pengen tenang, ilmu ini pengen saya wariskan, dan kalau sudah diwariskan pengen saya hilangkan. Itu ada penawarnya nggak misalkan untuk menghilangkan ilmu tersebut? Ya masalah menghilangkan, kalau masalah menghilangkan gimana? Maksudnya Abah itu nggak butuh lagi ilmu Pancasona yang sekarang ada. Nah itu misalkan ada pantangannya nggak? Misalkan mesti dikubur tiba-tiba ilmu itu hilang atau apa, contoh itu mah gitu. Ya contohnya kita lupakan aja, tapi masih ada, masih nyentel aja jadinya. Gitu. 100% bersih berarti ya? Iya. Jadi ibarat ilmu gitu ya. Nggak berarti jinjing. Mungkin maksudnya seperti ini. Kadang-kadang saya
beberapa kali menemukan kasus orang sudah sepuh, sekarat tapi tidak meninggal. Nah, kata orang pinter, oh ini dia lagi di dalamnya ada ilmunya nih katanya Iya, gitu. ada yang ada punya ilmu, dulunya punya ilmu ini gitu Iya, ya. harus dibersihin gitu. Apakah termasuk ilmu-ilmu yang tadi itu atau sebetulnya beda lagi ya? Beda lagi. Beda lagi. Karena ini ilmu Allah, bukan ilmu kejajawen. Kalau kejajawen, iya susah. Soalnya apa? Jadi guru punya apesnya kan gitu. Contoh gini, nah, ini riwayat nih ya, teman kita kan sama pesantren lah gitu. Karena dia ini bukan menceritakan minta maaf, hampura lah kasarnya gitu. Minta maaf karena dia udah nggak ada gitu. Dia itu ya gimana ya, kalau kesepuan saya pernah diajarkan kan gitu. Dia tokoh, jadi pemimpin lah, pemimpin. Kalau kesepuan garong lah, maling gitu, ngerampok gitu. Alhamdulillah kan selamat terus. Cuman ciri khasnya tuh kadang-kadang kan kita juga memahami kan susah. Karena dia lulusannya pesantren tapi ngerampok. Buat apa? Buat ngamal alasannya. Alasannya habis ngerampok juga manakipan gitu, yasinan, biar ngedoa, biar minta selamat. Itu ada yang sekarang nggak ada. Dulunya juga sama sama saya. Dia dibedil, ditembak. Akhirnya gimana? Akhirnya kan polisinya aja, maaf nih ya gitu, yang ibarat kan dulu zaman Mitirius. Mitirius itu. Iya, jadi jangan sampai menyalahgunakan ilmu gitu. Oke, luar biasa ya, ternyata kita mendapatkan ilmu yang banyak. Mungkin sebelum ditutup ya, kita nanti akan mumpung masih di Jawa Tengah, nanti kita pengen lanjut di konten selanjutnya. Kita akan membahas tentang Abah mempunyai ilmu nangkap petir sama ilmu apa tadi yang sempat dibahas? Bukan, saya lupa ya. Bukan. Aduh. Ya mungkin nantilah, tunggu lagi di konten selanjutnya. Jangan kemana-mana, soalnya Mbak Kartono ini banyak sekali ilmu-ilmunya. Luar biasa. Mungkin sudah cukup ya Mbah. Terima kasih. Mudah-mudahan Mbah selalu sehat gitu ya, dan apa-apa yang ya sekali lagi dimudahkan. Saya minta maaf gitu sama saudara-saudara saya dari Kudus, dari Gus Munir kalau saya salah, karena ini kan ada yang nanya teman kita kan gitu ya. Minta maaf sebesar-besarnya. Saya juga sebenarnya tadinya nggak mau biar saya masih hidup gitu. Hidup. Ibaratnya. Karena saya nggak bisa pulang, nggak pernah silaturahim ke Kudus, sampai ke guru kita nggak ada kan gitu. Biar pada tahu, Kartono masih hidup gitu. Iya. Mudah-mudahan video ini ditonton, kemudian menjadi jembatan komunikasi dari Mbah ke saudara-saudara Mbah yang ada di Kudus, di Demak, dan di daerah sana. Terima kasih Mbah atas ilmunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.